Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Lopa dengan NIM A2 200102. Saya berada di kelas TI 4C. Di video kali ini saya akan mendemokan modul mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web yang berjudul koneksi database CRUD. Langsung masuk ke bagian 2. Membuat CRUD dengan PHP dan MySQL. Apa itu kepanjangan dari CRUD? CRUD itu adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Merupakan istilah dari proses penginputan data ke database. Menampilkan data dari database atau read, mengedit atau mengubah data di database, update, dan menghapus data dari database atau delete. Masuk ke cara pembuatan database-nya. Yang pertama-tama buat database dengan nama akademik, kemudian kita buat sebuah tabel dengan nama mahasiswa. Kita jalankan dulu exam-nya. Kita start Apache-nya sama MySQL-nya, kemudian minimize, kemudian kita akan membuat sebuah database. Masuk ke parent directory. Nah, kemudian klik phpMyAdmin. Nah, lalu kita jika ingin membuat sebuah database baru, maka kita klik new. Lalu buat sebuah database dengan nama akademik. Kita buat dengan nama akademik, lalu create. Nah, kita database dengan nama akademik berhasil ditambahkan. Kemudian kita membuat sebuah tabel dengan nama mahasiswa. Create new table di sini. Table name dengan nama mahasiswa. Lalu pilih create. Kemudian langkah selanjutnya buat kolom dengan file berikut: ID, nama, NIM, dan alamat. Kita tulis di sini ID, nama, NIM, dan alamat. Nah, seperti ini. Kemudian membuat tabel mahasiswa CRUD MySQL ID kita buat bertipe integer. Nama varchar dengan nilai 50, nama varchar dengan value-nya itu 50. Lalu NIM bertipe integer dan alamat bertipe text. NIM integer dan alamat bertipe text. Seperti ini. Kemudian jangan lupa menentukan primary key-nya pada ID dan centang auto increment-nya. Kita geser. Nah, di sini primary, go, kemudian centang auto increment. Kemudian save. Nah, maka kita berhasil membuat sebuah database dengan nama akademik dan sebuah tabel, dan di dalamnya adalah sebuah tabel yang bernama mahasiswa. Selanjutnya kita coba klik insert pada tabel ini, insert.
Nah, kemudian kita masukkan nama kita. Saya contohkan dengan nama saya saja, Sandilopa. Kemudian NIM misalkan 12345. Kemudian alamat, Girimukti. Lalu kemudian kita go. Nah, sebuah data telah ditambahkan ke dalam tabel mahasiswa yang tadi kita buat. Selanjutnya, menghubungkan PHP dengan database menggunakan MySQLi. Untuk membuat CRUD, tahap awal yang kita lakukan adalah membuat file koneksinya dulu, baru kemudian kita menampilkan data dari database. Pertama, kita buat dulu folder baru pada folder htdoc. Di sini saya membuat sebuah folder baru dengan nama akademik. Kita samakan saja foldernya dengan nama akademik di htdoc. Ini foldernya. Kita buat file dengan nama akademik. Enter. Selanjutnya, setelah membuat folder akademik, kemudian buat sebuah file PHP baru dengan nama koneksi.php. Kita buka dulu Visual Studio Code yang kita gunakan. Nah, sudah terbuka. Bentar. Nah, seperti ini. Kita buka folder akademik yang tadi. Lalu kita buat file baru dengan nama koneksi.php. Koneksi.php. Enter. Silakan ketik kode program koneksi berikut pada file koneksi.php. Kita copy paste saja supaya lebih cepat. Seperti ini. Selanjutnya, setelah membuat koneksi, kita membuat file PHP yang bertugas untuk menampilkan data mahasiswa dari database dengan MySQLi. Buat sebuah file PHP baru dengan nama index.php. Kita buat lagi file dengan nama index.php. Masih di folder akademik. Kemudian, isi dari index.php itu seperti ini. Kita copy paste lagi. Supaya lebih cepat. Nah, seperti ini. Kemudian, buka browser, ketikkan alamat localhost/academic/. Kita coba. Kita buka browser, kemudian ketikkan localhost/academic. Nah, sudah tampil ya. Seperti yang di modul. Selanjutnya, kita masuk ke bagian 3, membuat CRUD dengan PHP MySQL atau strip input data. Bagian 3. Tahap pertama, silahkan perhatikan file index.php yang telah kita buat sebelumnya, yang mengarahkan ke halaman tambah.php jika diklik. Nah, ini tambah.php-nya belum kita buat. Oleh sebab itu, kita harus membuat file tambah.php. Pada file tambah.php ini, kita akan membuat form penginputan data mahasiswa. Kita coba buat dulu file tambah.php. Tambah.php.
Kemudian ketik enter, lalu isikan sintaks sebagai berikut. Kita copy paste lagi. Save, jangan lupa. Kemudian sekarang jalankan pada browser kembali dan klik pada plus, tanda plus, tambah data mahasiswa, maka halaman akan dialihkan ke form tambahan mahasiswa yang telah kita buat pada file tambah.php. Nah, jika tadi kita mengklik tambah data mahasiswa itu akan error, maka sekarang kita mencoba mengkliknya bisa menuju ke form tambah data mahasiswa. Selanjutnya, pada langkah ini belum selesai. Kita cuma baru selesai membuat form penginputan data mahasiswanya saja, tapi belum membuat aksi pada saat tombol simpan diklik. Perhatikan lagi pada action form yang telah kita buat pada file tambah.php di atas. Form method action, form method post action tambah aksi.php. Jadi kita belum menambahkan aksi untuk simpan di sini. Selanjutnya, kita membuat file tambah aksi.php terlebih dahulu. Tambah slash tambah atau underscore aksi .php. Kemudian enter. Kemudian di file tambah aksi ini masukkan sintaks seperti yang di modul. Kita copy paste lagi. Jangan lupa save. Nah, kemudian perhatikan pada tambah aksi.php di atas. Pertama kita menangkap data yang dikirim dari form. Kemudian kita input datanya ke database dengan fungsi MySQL query. Nah, ini seperti ini. Langkah terakhir, setelah data diinput ke database, selanjutnya kita alihkan kembali halamannya ke file index.php. Selanjutnya untuk input data ke database dengan PHP dan MySQL. Sekarang kita coba jalankan kembali input dari data mahasiswa barunya. Kita masukkan dulu nama baru ya. Saya contohkan Budi, NIM-nya 12345 6, alamatnya Kupa Giri Mukti. Coba kita simpan. Sudah simpan. Nah, maka sekarang seperti di modul sudah menjadi ada dua data mahasiswa di sini, Sandilopa dan Budi. Selanjutnya membuat CORD dengan PHP dan MySQL. Strip update data bagian 4. Perhatikan pada link edit yang telah kita buat pada file index.php seperti ini. Selanjutnya link kita akan mengarah ke file edit.php. Pada saat diklik maka akan mengirim data ID. Kemudian buat sebuah file baru dengan nama edit.php. Kita buat lagi file baru bernama edit.php. Selanjutnya pada file edit kita akan membuat form edit untuk data mahasiswa. Kita copy paste lagi source code-nya. Jangan lupa di save. Pada file edit.php kita akan mengambil ID yang dikirim melalui URL atau get. Kemudian kita ambil data mahasiswa yang memiliki ID tersebut untuk kita edit. Selanjutnya kita tampilkan di form
di dalam form seperti ini. Cara ini berguna untuk menyimpan data ID mahasiswa yang sedang diedit, sehingga pada saat data ini diupdate, data mahasiswa yang diupdate adalah data mahasiswa yang memiliki ID tersebut. Coba kita lihat hasilnya dulu seperti apa. Jalankan pada browser dan klik edit. Kita coba refresh dulu. Lalu kita dengan nama Sandi Lopa kita edit. Coba kita edit, atau Budi saja kita edit supaya sama seperti di modul. Nah, kita edit menjadi misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, pada langkah ini akan mendefinisikan yang bernama Yopi dari sebuah. Ini adalah nama yang di modul, maka hasilnya akan seperti berikut. Selesai sampai tahap edit. Sekarang kita akan membuat form aksi dari form edit ini. Seperti yang kita lihat pada tag form, actionnya telah kita letakkan ke file update.php. Maka kita buat lagi update file update.php, file update.php, update.php, masukkan lagi. Pada bagian ini pertama kita hubungkan dulu dengan file koneksi, include koneksi.php. Sudah. Kemudian kita tangkap data yang dikirim dari form edit ya. Ini. Selanjutnya kita update ke database dengan query berikut. Ini sudah. Terakhir, setelah data berhasil diupdate, halaman akan dialihkan kembali ke file index.php atau halaman depan kita. Seperti ini. Coba kita sekarang edit. Ternyata berhasil. Kemudian klik tombol simpan, maka data akan diupdate. Selanjutnya, untuk bagian 5, membuat CURD dengan PHP MySQL slash atau strip hapus data. Pada bagian ini kita perhatikan pada file index.php. Pada file index.php kita membuat link atau tombol untuk menghapus data yang dipilih dengan sekalian mengirimkan ID ke beberapa yang ingin dihapus pada parameter ID-nya. Pada seperti ini sintaksnya. Pada saat tombol atau link hapus tersebut diklik, maka halaman akan dialihkan ke file hapus.php. Maka kita buat lagi file hapus.php-nya. Hapus.php. Oke. Kita masukkan lagi source code-nya. Sini. Perhatikan di sini pada file hapus.php, langkah pertama jangan pernah lupa untuk menginclude file koneksi database. Jika kita akan menggunakan pengolahan database, selanjutnya kita menangkap data ID-nya yang dikirim dengan get, lalu kita masukkan dalam variabel ID. Selanjutnya langsung saja kita hapus data mahasiswa yang ber-ID tersebut sesuai ID yang dihapus. Selanjutnya coba kita kembali. Kita akan menghapus nama atau kita akan menghapus, coba klik dulu hapusnya. Nah, setelah itu tinggal data mahasiswa yang bernama Sandi Lopa saja, karena yang bernama Budi tadi sudah dihapus. Selanjutnya